Halo sahabat-sahabat NH, ketemu lagi bersama saya Dr. Karina Aprilia Wirajaya. Hari ini kita akan membahas tentang kenali dan waspadai demam berdarah pada anak. Seperti kita tahu ya, demam berdarah ini masih banyak kasusnya, masih banyak angka rawat inapnya di rumah sakit di berbagai negara belahan di Indonesia, sehingga kita perlu concern untuk masalah demam berdarah ini. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang dokter yang cantik banget dengan Dokter Novita Chang, spesialis anak, Magister Biomed. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik. Hari ini kita akan bahas tentang demam berdarah ya dokter ya. Demam berdarah saat ini gimana sih dok? Angkanya banyak, Lumayan, selalu ada sepanjang musim. selalu ada sepanjang musim ya dok. Mungkin dokter kita sebelum masuk bahas lebih lanjut lagi kita mau bahas dok. Sebenarnya demam berdarah itu apa sih dok? Nah, demam berdarah itu sebenarnya adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan lewat gigitan nyamuk. Nah, virus dengue ini sendiri ada 4 macam. Jadi satu orang tuh bisa terkena beberapa kali. Oh gitu ya dok. Jadi berarti kalau misalnya kita sudah terkena sekali kan tidak menutup kemungkinan kita bisa Ya, terkena masih bisa kena tipe berikutnya. virus yang lainnya. Oke dokter. Nah dokter, gejala demam berdarah itu sebenarnya apa saja dok yang harus kita Oke. waspadai? Sebenarnya demam berdarah itu adalah demam dulu. Setidaknya harus ada demam 2 sampai 7 hari. Gejala-gejala lain yang menyertai itu misalnya ada nyeri pada mata, ada sakit kepala, ada nyeri otot, terus ada ruam atau bercak-bercak kemerahan, ada nyeri pada tulang. Setelah itu ada mual atau muntah sama nyeri sendi. Selain itu ada juga yang kita namakan warning sign. Nah, warning sign ini sudah sebenarnya tanda-tanda bahaya. Kalau sampai sudah ada warning sign, ini yang harus diwaspadai. Tidaknya harus segera ke rumah sakit. Itu misalnya setelah demamnya turun, kok kondisi anaknya tidak membaik, malah makin jelek. Biasanya kalau anak demam sudah sembuh, biasanya kan kondisi anaknya lebih bagus, ceria. Nah, ini demamnya turun tapi anaknya malah kondisinya tambah jelek. Selain itu menolak makan dan minum sama sekali, muntah terus menerus, terus ada nyeri perut hebat, ada lemah, pucat, lesu, dan paling parah itu sebenarnya perdarahan dan tidak ada buang air kecil selama lebih dari 4 sampai 6 jam. Berarti yang harus kita waspadai pertama yaitu demam ya dok. Dok, demam yang dirasakan anak atau seseorang kalau demam berdarah itu demamnya kayak gimana dok? Tinggi atau hanya demam yang kayak Jadi gimana? ada, kalau pada demam berdarah itu khas banget, namanya demam pelana kuda. Jadi dia tinggi banget 1 sampai 3 hari. Nah, hari keempat sama kelima tuh turun, demamnya turun. Nah, itu fase kritisnya. Nanti hari ke-6 sampai hari ke-7 sebenarnya fase penyembuhan. Nah, itu demamnya agak naik dikit, tapi tidak sedemam hari pertama sampai hari ketiga. Jadi tinggi, turun dikit, turun fase kritisnya hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh agak naik dikit, tapi tidak mencapai hari pertama sampai hari ketiga. Berarti kalau misalnya di demam berdarah ini ya dok ya, kalau misalnya sudah turun suhunya berarti itu yang perlu Justru diwaspadai itu juga fase ya, bukan kritisnya. bukan itu tandanya sudah mau Udah sembuh, tapi sembuh. itu yang harus diwaspadai. Jadi Jadi saat berat MH jangan lupa kalau misalnya demam berdarah dengan suhu yang tiba-tiba naik tinggi, kemudian nanti dia bisa berlangsung 1 sampai 3 hari ya dok ya. Nanti hari keempat kelima di saat suhunya udah turun, nah itu yang perlu kita waspadai. Nah, dokter kalau misalnya tadi dokter sebutkan karena demam berdarah kan ada gigitan nyamuk ya dok ya. Dok, gigitan nyamuk itu di saat musim apa aja dok yang membawa sakit demam berdarah ini? Musim hujan kah, musim panas atau gimana dok? Nah, sebenarnya selama ini kan taunya cuma musim hujan. Nah, sebenarnya kalau musim hujan kita lebih waspada karena saat musim hujan kan banyak genangan air. Nah, itu banyak genangan air, tempat berkembang biaknya nyamuk. Tapi di saat musim panas pun sebenarnya tidak menutup kemungkinan ada demam berdarah. Jadi saat musim panas atau musim kemarau itu cuacanya kan tinggi. Biasanya terjadi fenomena El Nino. Jadi perkembangan biakan nyamuk itu juga semakin banyak dan nyamuknya semakin ganas. Jadi sebenarnya frekuensi nyamuk untuk menggigit pun akan meningkat 3 sampai 5 kali.
Jadi sebenarnya demam berdarah bisa terjadi sepanjang tahun, jadi tidak cuma pada musim hujan aja. Jadi kita harus waspadai sepanjang tahun ya dokter ya. Iya. Nah dokter, kalau misalnya seorang kena demam berdarah ini pengaruhnya apa saja dok bagi tubuh kita? Jadi selain gejala demam berdarah sendiri ya kita kan sakit. Nah sebenarnya demam berdarah bisa terkena dari anak-anak sampai dewasa. Nah kalau anak-anak sakit otomatis nggak masuk sekolah. Nggak masuk sekolah, pelajarannya ketinggalan. Kalau untuk orang dewasa sakit artinya nggak bisa kerja. Nah, selain itu juga kalau selain kena pada diri sendiri, nah kalau kita misalnya masuk rumah sakit, otomatis ada keluarga yang harus menjaga. Jadi ikut-ikutan penjaganya juga nggak bisa kerja, nggak bisa istirahat. Nah selain itu pasca infeksi demam berdarah itu 2 dari 3 pasien tuh biasanya mengalami kelelahan. Jadi malah jadi tidak bisa kerja juga dengan baik setelah infeksi. Jadi sudah hari pertama sampai hari ke-7, setelah itu masih ditambah lagi, jadi agak panjang. Jadi sebenarnya efeknya itu bukan cuma kita, tapi untuk orang sekitar kita juga ya dok ya. Kemudian dokter, kalau misalnya seseorang itu kan bisa kena demam berdarah itu bisa lebih dari 1 kali dok. Nah, apakah ada risiko lebih parah dok kalau di infeksi kedua atau ketiga? Justru biasanya pada infeksi kedua dan ketiga itu malah lebih parah. Jadi dokter, kalau misalnya karena kita bisa kena demam berdarah lebih dari sekali dok, kira-kira apa sih tindakan yang harus kita lakukan untuk pencegahan demam berdarah ini? Jadi untuk pencegahan itu mungkin kita sudah pernah dengar ada namanya 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Nah, menguras bak-bak penampungan, terus itu menutup penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas yang berisiko terjadi genangan air, jadi nyamuk, tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah selain itu untuk pencegahan sendiri kita sekarang ada namanya vaksinasi. Jadi vaksinasi itu selain untuk mencegah penyakit juga mengurangi keparahan penyakit. Berarti kita sudah bisa untuk melakukan vaksinasi ya dok. Sebenarnya keuntungan vaksinasi ini apa saja sih dok? Jadi vaksinasi ini selain untuk mencegah penyakit demam berdarah, untuk mengurangi. Jadi misalnya sudah sampai kena sakitnya nggak sampai parah dibanding orang yang tidak vaksin. Nah dokter, kalau kita sudah vaksin nih dok, apakah vaksin ini juga sudah mencangkup perlindungan terhadap yang tadi 4 dan virus itu dok? Ya sudah. Sudah ya dok? Okay. Kita perlu vaksin berapa kali sih dok? Nah ini sekarang ada vaksin yang baru. Jadi vaksin baru ini cakupannya luas. Jadi bisa mulai divaksin saat umur 6 tahun sampai usia 45 tahun. Nah itu vaksinnya 2 kali. 2 kali dengan jeda 3 bulan. Tapi apakah aman gak sih dok? Kan biasanya orang tua itu concern banget dok sama anaknya. Anak saya vaksin ini aman gak ya dok? Dia sudah terdaftar atau lolos uji dari badan-badan kesehatan di Indonesia, dia efek sampingnya kayak gimana gitu dok untuk vaksin ini? Jadi kalau sampai vaksin sudah keluar pasti melalui proses yang panjang. Jadi sudah ada proses penelitian, dan kalau misalnya vaksin sudah sampai dikeluarkan berarti sudah ada persetujuan dari asosiasi medis. Nah karena ini vaksinnya dari 6 tahun sampai 45 tahun, jadi sudah disetujui sama dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sama dari penyakit dalamnya. Berarti sudah aman banget, jadi untuk orang tua di rumah tidak perlu takut untuk vaksinasi anaknya ya dok ya. Nah dokter, efek samping kalau misalnya kita vaksin demam berdarah ini kira-kira apa saja dok? Nyeri atau demam gitu nggak dok? Kalau efek samping kemungkinan pasti ada, tidak di semua orang tapi pasti ada, dan biasanya efek samping dari vaksin itu nomor 1 demam. Setelah itu ada nyeri di tempat suntikan atau kemerahan di bekas suntikan. Nah kalau misalnya nyeri demam kita harus apa ini dok? Kalau demam mungkin nanti di atas 38 kita beri obat pereda demam. Atau nanti misalnya nyerinya banget dikasih obat pereda nyeri, tapi jarang sampai kita beri obat pereda nyeri. Paling sering sih demam. Oke, nah dokter, setelah vaksin ini kan vaksinnya 2 kali ya dok ya, intervalnya 3 bulan. Setelah kita sudah injeksi di vaksin yang kedua, apakah kita perlu pengulangan lagi dok? Karena kan ada beberapa vaksin perlu pengulangan juga.
pengulangannya cukup. Jadi seumur hidup itu 2 kali aja dengan Hanya interval 2 kali ya dok, 2 dengan kali minimal aja. usia 6 tahun. 6 tahun. Oke, jadi nah selain vaksin dok, apakah kita hanya perlu vaksin atau kita tetap harus menjalankan 3M yang tadi dokter jelaskan ini? Tetap namanya pencegahan ya. Jadi sebenarnya dengan vaksin pun orang tetap bisa terkena sakit, cuman tidak separah yang tanpa divaksin. Jadi tetap pencegahan itu penting. Jadi dengan 3M kita mencegah gigitan nyamuk. Berarti kita tidak bisa meninggalkan 3M ya, karena 3M dan vaksinasi itu selalu berkaitan satu sama lain dok. Jadi biar saling membantu dan memproteksi kita terhadap demam berdarah ini ya dok. Nah dokter, apakah di sehari-hari ini prakteknya masih banyak yang terkena demam berdarah? Masih lumayan. Untuk vaksinasinya apakah sudah banyak orang juga yang sadar akan vaksin? Sudah lumayan. Mungkin ya adalah misalnya setiap hari mungkin ada. Tapi vaksin ini kan bisa didapatkan selain anak tapi orang tuanya juga ya dokter ya. Jadi melengkapi untuk proteksi satu keluarga. Oke. Dokter, kalau misalnya anak usia di bawah 6 tahun apakah boleh vaksin? Nah, sekarang yang mendapat persetujuan baru usia 6 tahun. Mungkin untuk di bawah 6 tahun masih menunggu penelitian lanjutan. Tapi saat ini yang disetujui masih di atas 6 tahun. Kira-kira dokter, apa saja sih dok persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita terima vaksin demam berdarah ini dok? Yang nomor 1, sehat. Jadi pastikan anak itu tidak ada demam, batuk, pilek. Setelah itu langsung ke rumah sakit. Langsung divaksin ya dok? Itu aja sih. Kemudian nanti jadwalnya 3 bulan kemudian kita vaksin yang kedua ya, yang terakhir berarti ya dokter ya. Kalau misalnya ada nggak kondisi tertentu yang tidak bisa seseorang mendapatkan vaksin demam berdarah dok? Itu yang lagi sakit atau mungkin dalam pengobatan, misalnya pengobatan steroid atau apa, mungkin sebaiknya dikonsultasi dulu. Jadi dokter, ini kita sudah tahu ya dok, banyak yang tadi dokter beritahu kepada kita soal apa itu demam berdarah, dia infeksinya kapan saja, gejalanya, dan cara pencegahannya dok. Nah ini mungkin sahabat-sahabat NH, orang tua di rumah juga pengen tahu dokter. Mungkin dokter bisa kasih pesan-pesan untuk orang tua di rumah, apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi infeksi demam berdarah ini. Di demam berdarah ini kan sebenarnya memang masih jadi masalah kesehatan ya, yang harus diwaspadai di masyarakat. Demam berdarah ini bisa menyerang lebih dari sekali. Jadi kadang ada yang merasa sudah kena demam berdarah, udah santai, nggak mungkin kena lagi. Nah karena dia penyebabnya ada 4 virus, jadi masih bisa. Kalau kena 1, kena 2, masih bisa lebih dari sekali. Dan biasanya infeksi berikutnya itu lebih berat dibanding infeksi pertama. Nah sebenarnya vaksinasi demam berdarah itu dapat mencegah dan mengurangi keparahan. Jadi vaksinasi itu melengkapi 3M. Jadi nggak cuman kita cegah aja, pakai 3M aja cukup kok, nggak usah divaksinasi. Nah, sebenarnya vaksinasi itu memperkuat 3M-nya. Jadi pencegahannya double. Dan vaksin demam berdarah ini nggak usah takut untuk efek samping. Ini sudah disetujui sama asosiasi medis, jadi otomatis sudah melalui penelitian yang panjang. Jadi memang vaksinasi ini penting untuk mencegah parahnya demam berdarah. Iya, terima kasih dokter. Sahabat-sahabat NH, kita sudah dapat banyak pengetahuan dari dokter Novita tentang demam berdarah dan cara pencegahannya, yaitu 3M plus vaksinasi. Dan vaksinnya juga sudah tersedia ya dok di National Hospital. Jadi untuk para orang tua yang ingin vaksin anaknya atau orang tuanya juga pengen vaksin, bisa datang ke National Hospital, bisa mempersiapkan diri, badannya harus fit, dan juga bisa langsung datang untuk menerima vaksinasi ya. Vaksinasi dilakukan 2 kali dengan interval 3 bulan. Setelah itu tidak perlu dilakukan lagi dan usia minimal adalah 6 tahun. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Novita hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita sehat selalu. Dan akhir kata saya berterima kasih kepada Dr. Novita. Terima kasih dokter atas waktunya yang sudah bersedia memberikan informasi pengetahuan kepada kita semua tentang demam berdarah dan cara pencegahannya.
Semoga sehat selalu ya dok. Kasih. Dan semoga sahabat-sahabat NH sehat selalu dan sampai ketemu di acara selanjutnya.